Audio Jungle. Oke, kembali lagi di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita membahas soal nomor 6 ya. Di soal simulasi SNBT 2024 pengetahuan kuantitatif. Nah, segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda centang pada kolom berikut yang sesuai. Pernyataannya di sini ada benar dan salah. ABCD mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar. ABCD mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Kedua diagonal ABCD sama panjang. Nah baik, kita akan coba jawab untuk soalnya. Kita coba lihat di sini gambarnya. Nah oke, lihat di sini gambarnya, ini adalah belah ketupat. Nah kita perhatikan yang ABCD katanya mempunyai dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah di belah ketupat itu kan sisinya kan sama. Nah jadi ini kita misalkan sudut D tadi dengan ini sama, itu maksudnya. Jadi kalau ini misalnya besarnya alfa, ini juga alfa. Demikian untuk ini beta, maka ini juga beta. Jadi maka ini dinyatakan benar ya. Jadi ini kita kasih centang di sini. ABCD mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang ya. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi kalau misalnya di sini kita buat yang sama panjang itu sisinya berarti ini ya kan, bisa kita bilang ini ya kan dengan ini sama. Nah ini juga dengan ini sama gitu ya. Nah ya berarti dua pasang ya kan, dua pasang berarti 4 ya kan. Nah ini juga benar. Kedua diagonal ABCD sama panjang. Nah berarti kalau misalnya diagonalnya itu kan AB, diagonal di sini AB AB AD ya, AD. Nah ini AD dan AD AC ini ya. Ini AC nih, AC dan BD. Nah ini kedua diagonal ini tidak sama panjang kan ya. Jadi tapi yang sama panjang itu ini. Contoh kalau di sini O ini dengan ini sama gitu. Kemudian ini dengan ini sama. Jadi artinya AO itu sama dengan panjang OC, itu sama. Kemudian dan misalnya apa? BO sama dengan OD, itu sama. Jadi itu yang sama panjang. Nah kalau kedua diagonal itu enggak sama, berarti ini salah ya. Nah jadi di sini bisa kita checklist ini salah. Oke. Nah itu untuk soal nomor 6, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya, masih di pembahasan soal simulasi SNBT 2024 untuk pengetahuan kuantitatif ya. Nah, perhatikan di sini 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Peluang semua bilangan terpilih prima kurang dari 1/20. Peluang semua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25. Peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Peluang jumlah semua bilangan terpilih kurang dari 8 adalah 1/42. Nah oke, kita coba jawab. Nah di sini 3 bilangan asli berbeda yang mau dibuatkan yang kurang dari 10. Nah kalau kurang dari 10 berarti yang menjadi fokus kita kan berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi sehingga bisa kita cari ruang sampelnya, yaitu kombinasi 3 dari 9. Hasilnya 9 faktorial per 3 faktorial, 9 kurang 3 faktorial. Nah ini menjadi 9 faktorial per 3 faktorial 6 faktorial.
9, ya kan, 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Nah, maka dari sini kita peroleh hasilnya adalah sekitar 84. Nah, ini coret 3 ya, ini 4. 84. Nah, itulah ruang sampelnya. Jadi yang pertama coba kita eksekusi, ya kan. Peluang semua bilangan yang terpilih adalah prima. Nah, prima di sini ada 4, yaitu berapa? 2, 3, 5, 7. Yang mau dipilih kan 3, berarti NA-nya kombinasi 3 dari 4, makin 4 faktorial per 3 faktorial, 4 kurang 3, maka hasilnya 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Jadi ini 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. Jawabannya 4 ya. Jadi peluangnya berarti apa? Peluangnya itu, peluang A-nya berarti jadinya 4 per 84. 1 per 21. Nah, 1 per 21, ya kan, 1 per 21 ini kalau kita cek dia 1 per 21 kan lebih kecil dari 1 per 20. Di sini katanya kan kurang dari gitu ya, maka jawabannya ini benar. Nah, kemudian yang kedua, peluang semua bilangan terpilih genap. Nah, genap di situ kan ada 2, 4, 6, 8 gitu ya. Nah, berarti kejadian yang diminta itu berarti kombinasi berapa? 3 dari 4, maka sama aja seperti ini, yaitu 4 gitu. Jadi peluangnya berarti 4 per 84, yaitu 1 per 21. Nah, 1 per 21 itu kurang dari 1 per 25 katanya. Apakah ini kurang dari 1 per 25? Ya salah, ya kan. Nah, nomor 3. Nah, kalau kita lihat nomor 3-nya, ya nomor 3 kita lihat peluang yang terpilih ganjil. Ganjil kan berarti apa? 1, 3, 5, 7, 9. Berarti kombinasi 3 dari 5 ya. 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial per kali 2 kali 1. Nah, ini kita coret aja, 20 bagi 2 berarti 10. Jadi berarti peluangnya adalah 10 per 84 atau sekitar 5 per 21. Ya kan? Sama-sama kita bagi 2. Nah, katanya peluang semua bilangan ganjil terpilih lebih dari 1/7, lebih katanya. Ya kan? Sorry, ini kok 21 ya, 42 nih. Nah, berarti kita buat, apakah 5 per 42 itu lebih dari 1 per 42? Ternyata jawabannya 5 per 42 di sini sudah 6 per 42 gitu. Ya kan? 5 per 2 yang tadi 1/7 ya, sorry, 1/7. Nah, sama-sama berarti kan lebih besar di sini kan, berarti lebih kecil, berarti ini salah. Nah, untuk yang nomor 4-nya, peluang yang jumlah semua bilangan terpilih kurang dari 8. Berarti kan yang bisa itu 1, 2, 3, 1, 2, 4. Nah, ini dia. Yang jumlahnya kurang dari 8. Jadi kalau total 1 tambah 2 tambah 3 kan masih 6. 7, berarti 7 lebih kecil 8. Jadi peluangnya berarti 2 per 84, yaitu 1 per 42 ya. Maka jawabannya benar. Maka di sini jawabannya adalah yang ini ya, ada 2 yang bernilai benar. Oke, seperti itu pemahamannya, mudah-mudahan bisa dikuasai ya, terus berlatih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang ya. Oke, masuk di konsep sudut ya. Segitiga ABC siku-siku dengan sudut A dikurang sudut B sama dengan 60 derajat. Dan sudut C sama dengan alfa. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang berikut yang benar? P adalah alfa, sedangkan Q 80. Apakah P lebih besar Q? Q lebih besar P? P sama dengan Q, tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q.
Nah, baik, kita akan coba lihat di sini, ya kan? Nah, segitiga tadi katanya ABC, berarti dari sini kita peroleh, ya. Berarti kalau dia ABC kan gini, ABC. Ini kan belum ada segitiga siku-siku kan? Nah, masih sembarang. Nah, sudut A dikurang sudut B katanya. Sudut A dikurang sudut B kan 60 derajat. Jadi kalau misalnya kita buat di sini sudut A misalnya 90. Kalau misalnya andai kan sudut A yang 90 derajat, maka otomatis ini jadi 90 derajat, ya kan? Kurang sudut B, itulah 60 derajat. Berarti sudut B-nya nanti pasti 30 derajat gitu kan? Jadi sudut A-nya berarti 90, sedangkan B-nya adalah 30 derajat, sedangkan C-nya 60 derajat, gitu bisa. Nah, itu kan kemungkinan kan. Nah, bisa juga misalnya kalau ini contoh sudut C-nya misalnya siku-siku. Kan, coba kalau C-nya siku-siku, berarti C siku-siku kan? C siku-siku. Berarti di sini 90 derajat. Nah, A dan B berarti harus dijumlahkan, harus bisa menjadi berapa? Dikurangi kan? Harus bisa menjadi 60 derajat. Berarti di sini sudut ini sudut C, sudut B, sudut A, ya. Berarti sini 60 derajat. Ini 75 derajat bisa. Sedangkan ini 15 derajat kan, kalau dikurangi pasti dia jadinya 60 derajat. Nah, benar kan? Jadi artinya dari sini kita temukan ini bisa benar, ini juga bisa benar. Nah, karena ada dua kemungkinan, maka otomatis kita akan pilih jawabannya ini. Tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q, seperti itu ya. Oke. Perhatikan barisan bilangan real 2, kemudian A8. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan tersebut. Jika diketahui yang pertama, 1, barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Nah, jadi kalau kita lihat yang nomor 1 misalnya, sini 2A8. Kalau misalnya A merupakan aritmatika, kan kita ingat bahwasannya dalam barisan aritmatika itu adalah 2 kali A yang tengah itu adalah 2 plus 8. Jadi 2A sama dengan 10, berarti A nya adalah 10 bagi 2, maka dia akan menjadi 5. Nah, jadi kalau kita buat 2 di sini kan A tadi sama 8 kan? 2 kemudian di sini pasti 5. 8 karena ini selisih 3 kan aritmatika. Berarti ini 11, kemudian di sini 14, kemudian 17. Maka tidak akan ditemukan 16 gitu. Maka untuk nomor 1 ini tidak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya, barisan tersebut adalah barisan bilangan positif katanya, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat yang posisinya di sini barisan bilangan positif katanya kan? Jadi yang namanya barisan bilangan positif, ya kan, berarti 2, kemudian A8 dan seterusnya. Maka A-nya ini kalau kita perhatikan bisa aja contoh 4 bisa juga kan. Nah, kemudian di sini lagi kita tambahkan angka, berarti kan nggak mungkin kan. Artinya nggak bisa kita pastikan angka berapa, dan nggak bisa kita pastikan 16 itu anggota dari barisan tersebut. Karena katanya barisan bilangan positif, ya bilangan positif itu kan banyak gitu ya. Jadi tidak masuk. Maka dari sini kita simpulkan bahwasannya pernyataan 1 dan 2 tidak cukup, ya kan. Jadi ini nggak cukup menjawab pertanyaan soalnya. Oke, itu bisa dipahami ya. Oke, nomor 10. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x. Nilai dari f2 per f2
kurang F2 adalah. Jadi baik, kita akan coba jawab. Nah, F2, jadi kita kerjakan dari yang paling ujung dulu. F2 berarti 2 kuadrat dikurang 3 kali 2, maka hasilnya 4 dikurang 6, jadinya min 2. Maka soal ini akan menjadi yang atas itu F F min 2 gitu ya kan, per F min 2 sama dikurangi dengan min 2 gitu. Oke, nah itu dia. Kemudian yang atas F min 2, F min 2 berarti F min 2 itu jadinya kita ganti dulu. F min 2 jadinya apa? Min 2 kuadrat dikurangi 3 kali min 2, 4 tambah 6, berarti jadinya F10. Nah, per F min 2 tadi, F min 2 berarti 10 ya. F min 2 10 ditambah 2. Oke. F10, kita lihat F10 nya. F10 berarti apa? 10 kuadrat dikurangi dengan 3 kali 10. 100 dikurang 30 dapatlah 70. Jadi 70 per 10 per 2 tambah 2. 7 tambah 2 hasilnya 9. Oke, seperti itu pemahamannya, mudah-mudahan bisa dikuasai. Semangat ya. Jangan lupa subscribe. Audio Jungle.